Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena korsleting listrik atap sebuah minimarket di Pekalongan, ludes dilalap si jago merah. Kabar gembira bagi warga Klaten, tol segmen Klaten Prambanan mulai beroperasi dan masih gratis untuk dilintasi. Para pekerja di sekitar jalur Pantura Demak rugi besar akibat banjirop, lantaran mereka sering terjebak macet dan motor rusak serta berkarat. Ya, kabar gembira bagi warga Klaten. Tol Solo Jogja segmen Klaten Prambanan resmi mulai beroperasi. Anda bisa menjajal tol baru ini karena belum bertarif alias masih gratis. Tol dengan panjang 8,6 km ini bisa menghemat waktu tempuh Anda jika dibandingkan melewati jalan arteri. Ruas tol Solo Jogja segmen Klaten Prambanan resmi beroperasi secara penuh Rabu pagi. Pembukaan tol baru dilakukan petugas gabungan di eksit tol Prambanan, Kabupaten Klaten. Sejumlah pengendara langsung menggunakan tol baru ini karena belum bertarif alias masih gratis. Pengendara mengaku waktu tempuh menjadi lebih pendek melewati tol dibandingkan melalui jalur arteri. Mana mau kemana Pak ini? Dari Kediri ke Magelang. Biasanya lewat turun mana Pak? Lewat tol? Turun Klaten. Terus dengan dibukanya ini gimana Pak? Enak, lebih cepat. Biasanya berapa lama di sana? Ya 1 jam, setengah jam sudah nyampe. Sudah ya? Lebih cepat ya Pak? Ya. Makasih Pak. Tol segmen Klaten Prambanan memiliki panjang 8,6 km. Pembukaan tol baru sesuai keputusan Menteri yang terbit pada akhir Juni lalu. Warga boleh menjajal tol baru karena belum bertarif. Tarif tol masih menunggu hitungan pemerintah. Hari ini sudah beroperasi secara penuh, tapi belum bertarif. Jadi untuk tarifnya kami masih menunggu Kemen terkait tarif yang masih dalam pembahasan di Kementerian PU. Sampai kapan Pak itu? Belum tahu. Insya Allah sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, karena memang ada prosedur yang harus dilalui, tapi terkait dengan tarif sebetulnya karena memang ini sambungan dari segmen sebelumnya, mestinya tidak ada isu ya, berarti kita sudah ada angka terkait tarif per kilometer yang akan tetap menjadi rujukan untuk segmen ini. Meski masih gratis, pengendara tetap melakukan tapping kartu agar portal bisa terbuka. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, banjirop di jalur Pantura Demak yang tak kunjung surut selama sebulan terakhir mulai berdampak pada karyawan pabrik yang berada di sekitar lokasi. Mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki motor karena berkarat lantaran sering terkena banjirop. Derita pengendara yang melintasi jalur Pantura Demak tak kunjung berakhir. Sebulan lebih berlalu, banjirop tak kunjung surut. Para pekerja pabrik yang berada di sepanjang jalur ini mulai merasakan dampak buruk banjirop. Mereka kerap terlambat masuk kantor karena terjebak kemacetan panjang. Belum lagi motor mulai rusak dan berkarat karena kerap melintasi banjirop. Para pekerja mengaku selama banjirop terjadi mereka mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki motor yang berkarat karena tergenang air laut. Sebenarnya susah ya Mas, kerja repot juga sih. Kalau berangkat kerja sering telat macet, kadang harus lebih pagi lagi ya berangkatnya. Motor juga keropos gitu loh. Keropos ya Mas ya? Iya. Kena air laut ini? Air laut ini. Jadi susah loh. Untuk aksesnya keluar masuk juga susah. Udah ganti motor berapa kali Mas? Kalau ganti motornya belum, cuman knalpotnya udah 4 kali sama standar tengahnya. Kini para pekerja memilih berjalan kaki menerobosi banjirop untuk mencapai lokasi pabrik. Mereka memarkir kendaraan di lokasi yang tidak tergenang rob. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya parkir. Namun ini jauh lebih membantu karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perbaikan motor. Derita para pekerja menjadi berkah bagi warga sekitar. Mereka menyediakan layanan tempat parkiran motor dengan biaya parkir sebesar Rp2.000 per hari. Warga mengaku pembukaan tempat parkiran motor justru didorong oleh para karyawan.
Salah satu warga membuka lahan parkir dengan daya tampung 80 motor. Dari rezeki para pekerja, ia bisa mengumpulkan uang sebesar Rp300.000 per hari. Karyawan kalau mau diparkirkan nyabrang ke rop itu banjir, takutnya kendaraannya rusak. Ada bilang karyawan itu sampai ngomong, "Loh Pak, kalau ada senda Pak, saya pernah rusak, habis 2 juta." Gitu. Nah akhirnya ada yang bilang, "Pak, boleh buka parkir," ya gitu. Ya coba Pak, aku tak koordinasi sama temanku. Akhirnya saya inisiatif, yuk pagi-pagi parkir masuk, akhirnya pada masuk semuanya gitu. Ini bisa menampung buat berapa motor ini Pak di sini? Ini ya sekitar 80 kendaraan. 80 kendaraan. Motornya. Tarifnya berapa sekali parkir Pak? Gimana? Tarifnya berapa sekali parkir? 2.000 ya. Tapi kalau malam kan saya pakai 3.000 karena belum jaga. Gitu. Oke. Gitu. Kemudian ada tidak terjadi mungkin amit-amit kehilangan atau apa gitu, dikasih inisiatif Bapak sendiri kasih nomor itu atau gimana Pak, nomor apa? Parkir atau Pakai gimana? nomor ini saya cetakin. Terus kalau malam kadang kan saya tak ganti. Jalur Pantura Demak merupakan jalur vital penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Solusi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang direncanakan pemerintah diharapkan segera terrealisasi, sehingga banjirop seperti ini hanya menjadi kenangan bagi warga sekitar. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ya, pemerintah Kota Semarang diharapkan memperhatikan lokasi bekas tambak di kawasan Tambak Lorok, Semarang Utara karena sudah berubah menjadi lautan sampah rumah tangga. Warga sekitar mengeluh karena tumpukan sampah menyebar bau, menyengat bahkan mengganggu kesehatan warga. Bekas lokasi tambak di permukiman warga di RW 12, 13, dan 16 di kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang kini berubah menjadi pulau sampah. Sejauh mata memandang, sampah rumah tangga berserakan di mana-mana. Warga sekitar mengeluhkan karena tumpukan sampah menebar bau menyengat dan mengancam kesehatan warga. Apalagi tumpukan sampah terus meluas tiap harinya. Sebelumnya lokasi ini merupakan tempat budidaya ikan. Namun sejak rob menerjang, tempat ini ditelantarkan karena hasil panen ikan turun drastis. Lahan ini sebenarnya sudah diwakafkan ke Masjid Jami Solaha, namun kini belum dimanfaatkan. Sekali lagi saya mohon sebagai baru 13, mau nggak mau dari pemerintah, sekali lagi mohon kita lahan TPS. Sudah berlangsung 9 tahun lebih. Tahun berapa Pak? Masalah tahun saya lupa, sampai sekarang kan sudah tahun 2025. Berarti sekitar 2018. Bau menyengat makin menyiksa warga sekitar saat musim hujan dan rob. Air kotor bersama sampah bahkan meluber hingga halaman rumah warga. Di RT 01 RW 16 sudah ada rembukan, bagaimana Pak, kalau bisa jangan dibuang di situ. Panjenengan enak, waktu asat maupun rob gede, baunya tidak Terus kalau yang bisa kena angin mumbul-mumbul kayak setrikum, gabus, kadang-kadang angin dari selatan, dari timur itu kan terus bludaknya ke rumah kita. Misalnya apalagi ini tolong, waktu dulu Pak Supri itu belum ditanggulangi di Batur, itu kalau ada sampah masuk semua, masuk kampung malahan. Terus mulanya kita ini malah gebor-gebor sama Pak RT, terus Pak RT oh iya terus Pak kasih tong. Warga minta pemerintah Kota Semarang membangun TPS yang sudah lama mereka nantikan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Berikut. Terus kali Bu di Bali Pak.